Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 16 Mei 2021. Di bawah terang topik kebahagiaan orang benar. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Dua hubungan sebab akibat yang digambarkan dalam nats kita saat ini sangatlah kontras terlihat. Bagaimana kehidupan orang benar dengan kehidupan orang fasik. Sekalipun kita akan membahas bagaimana pola kehidupan orang benar, namun hendaknya dapat juga dipandang sebagai kebalikan dari kehidupan orang fasik. Pemberitaan Mazmur ini memang sangatlah menarik, seolah-olah sebagai ungkapan untuk membenarkan teologi sukses, namun ternyata bukanlah demikian. Kata berhasil yang diungkapkan pada nats ini tidak serta-merta mengatakan bahwa ikut Tuhan kita akan berhasil. Tetapi lebih daripada itu, Mazmur ini adalah hasil perenungan yang mendalam dari pemazmur tentang pola kehidupan benar dan kehidupan yang tidak benar. Ada 4 hal yang menarik yang digambarkan dalam nats kita saat ini. Adalah jalan, berdiri, duduk, dan pohon. 3 di antaranya menggambarkan aktivitas, perencanaan, dan pola pikir. Saudara-saudari, apa yang hendak kita lihat? Yang pertama, yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Ini berhubungan dengan pola aktivitas yang benar. Kata menurut yang pasti dia mau melakukan. Namun kata fasik adalah kebalikannya. Justru ia tidak mau melakukannya. Karakter orang fasik adalah ia tahu kebenaran, ia tahu perintah Tuhan, dan ia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Namun sedikit pun ia tidak melakukan apa yang ia tahu tersebut. Sebagai contoh, ia adalah Kristen. Ia tahu bahwa ia harus melakukan perintah Tuhan. Namun justru ia tidak melakukannya. Bahkan ia melakukan apa yang Tuhan larang. Sadar atau tidak, banyak dari kita yang memberikan pendapat yang demikian. Misalkan ketika ada yang berpendapat, tak usahlah kita ke gereja. Tuhan tahu kok, dia maklum kok. Atau ada yang berkata, kalau aku jadi kamu, akan kutampar dia. Urusan belakangan. Firman Tuhan berkata, jangan turuti nasihat yang demikian. Memang sangat sulit untuk membedakan kebenaran dan kebenaran semu. Nasihat orang fasik adalah kebenaran yang semu. Nampaknya benar,
tapi sebenarnya itu adalah kesalahan. Misalkan ada orang berkata, "Tidak apa-apa jika berbohong demi kebaikan." Apakah kebohongan adalah sebuah kebaikan? Tentu jawabannya adalah tidak. Bagaimanapun kebenaran pasti akan terungkap. Hati-hatilah pada nasihat yang demikian. Maka kehidupan orang beriman hendaknya memohon hikmat kepada Allah, agar kita tahu membedakan mana yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Yang kedua, tidak berdiri pada jalan orang berdosa. Kata ini adalah penunjukan pola pandang yang benar. Apakah pola pandang? Ini merujuk kepada cara kita menanggapi tentang kehidupan. Hal ini berhubungan dengan cara kita menanggapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa yang hendak kita capai, apa yang hendak kita lakukan, semua akan dilahirkan oleh pola pandang seseorang. Sebagai contoh dalam mencapai keberhasilan, kita tahu ada cara yang baik dan ada cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik umumnya akan mendapat keberhasilan secara instan. Tetapi ini adalah dosa. Maka pola pandang umat beriman harus sesuai karakteristik iman di dalam Kristus. Seorang pepatah berkata, "Tukang yang tidak baik pasti akan terus menyalahkan peralatannya." Demikian juga dengan pola pandang kita. Jika kita hanya memandang bahwa situasi, waktu, bahkan orang di sekitar kita yang selalu salah, maka sebenarnya ada yang salah dengan pikiran kita. Bagi umat yang beriman, tentunya segala hal di sekelilingnya harus ditanggapi dengan positif. Bahkan kejahatan orang lain lebih dipandang sebagai pembelajaran. Dengan demikian kita akan belajar berbagai metode untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Mungkin dari beberapa ilmu yang ada bisa saja disebut dengan manajemen konflik. Ini adalah salah satu contohnya bahwa konflik tidak lagi dipandang sebagai sebuah kelemahan, tetapi dipandang sebagai sebuah kekuatan. Itu artinya umat beriman tidak melakukan hal-hal yang negatif, namun mengubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hal ini berhubungan dengan pola pikir yang benar, terlebih terhadap hubungan dengan sesama. Bagaimana cara kita menilai dan memandang seseorang? Pikiran negatif harus dihilangkan, sehingga analisa kita terhadap orang lain tidak melahirkan cemooh baginya. Jika seseorang telah kita pandang secara negatif, maka ada kemungkinan kita akan mencemooh kehidupannya. Sebagai umat beriman, pikiran positiflah yang harus diperlihatkan. Sebagai makhluk sosial, kita dituntut dapat bekerja secara pribadi dan bekerja secara tim. Umumnya manusia yang sulit berpikir secara positif tentang sesamanya, ia akan sulit untuk bekerja sebagai tim. Sebab ia tidak percaya kepada seorang pun dalam kehidupannya. Sebagai umat yang percaya, tentunya ia akan menjaga hubungan dengan sesamanya. Ia akan berteman dengan banyak orang, tetapi berusaha seminim mungkin untuk menyakiti hati orang lain. Orang benar akan berusaha untuk membuat sebaik mungkin hubungannya dengan sesamanya. Ia mungkin menegur, namun tidak mencemooh atau menghina. Sebab menegur adalah bahagian dari kebaikan. Sebab dengan menegur,
Ia menginginkan orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Hal ini adalah pembelajaran. Yang keempat, seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Siapakah manusia yang berlalu dan meninggalkan pohon yang menghasilkan buah yang baik dan manis? Tentu tidak ada. Ada sebuah pohon mangga di seberang jalan di mana saya tinggal. Tepat di belakang pohon itu ada rumah pemilik pohon mangga tersebut. Ketika saatnya tiba untuk berbuah, ia berbuah dengan lebatnya. Buah yang dihasilkannya sangat manis. Namun tahukah kita bahwa setiap hari ketika yang empunya pohon tersebut yang tinggal di rumah di belakang pohon tersebut pergi bekerja, lalu banyaklah orang datang melempar buahnya hanya untuk mengambil buah yang jatuh. Bukan hanya itu, mereka juga menginjak-injak pohon tersebut dengan memanjatnya untuk mengambil buahnya. Bahkan ada yang tega dengan mematahkan rantingnya, di mana ranting yang menghasilkan buah yang paling banyak, itulah ranting yang mereka patahkan. Namun tahukah kita apa yang paling ajaib? Pohon itu tetap akan memberikan buah yang manis pada musimnya. Sedikit pun ia tidak merubah hasil buahnya. Saudara-saudari, inilah eksistensi Kristen yang diminta oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.